Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia edisi hari Selasa tanggal 24 Januari 2023. Bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Dalam perikop Injil ini diceritakan bahwa Yesus sedang mengajar di satu tempat. Dan dalam pengajarannya itu, saudara-saudara dan juga ibu Yesus datang untuk menemui Yesus. Akan tetapi, karena banyaknya orang yang mendengarkan pengajaran Yesus, mereka tidak bisa bertemu langsung dengan Yesus. Kemudian ada beberapa dari orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus itu, kemudian berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan hendak menemui engkau." Akan tetapi Yesus membalas perkataan orang ini dengan pertanyaan, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Spontan ketika kita mendengar kata-kata Yesus ini, mungkin kita akan berpikir, apakah Yesus sudah hilang ingatan? Ataukah Yesus sudah tidak waras lagi sehingga tidak mengenali ibu dan saudara-saudaranya? Akan tetapi satu hal yang ingin ditegaskan oleh Yesus, yakni makna persaudaraan tidak hanya dibatasi oleh ikatan darah semata, hubungan biologis semata, tetapi persaudaraan harus diperluas, yakni setiap orang yang melakukan kehendak Allah. Sehingga dalam lanjutan perikop dikatakan bahwa barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara-saudari yang terkasih, lantas kemudian kita bertanya, bagaimana melakukan kehendak Allah? Tetapi pertama-tama kita harus merefleksikan kehendak Allah itu apa? Kehendak Allah adalah suatu inisiatif dari Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Allah menghendaki agar setiap manusia itu selamat. Tetapi keselamatan itu harus kita usahakan. Bagaimana kita mengusahakan keselamatan itu? Mengusahakan keselamatan dimulai dari hal-hal kecil. Dimulai dari mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Bahwa mengasihi orang lain tentunya tidak mudah. Seringkali kata cinta kita ucapkan secara gampang, tetapi susah untuk dilaksanakan. Ketika orang lain menyakiti kita, ketika orang lain membenci kita, secara manusiawi mungkin kita akan berpikir untuk membalas. Akan tetapi bagi Yesus, Ia mengingatkan bahwa cintailah seorang akan yang lain. Cinta adalah lambang kita mau bersekutu dengan Allah, kita mau melaksanakan kehendak Allah. Karena di mana ada cinta, di situ Allah hadir. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini juga gereja memperingati Santo Fransiskus dari Sales, seorang uskup yang begitu beriman, yang begitu rendah hati, yang begitu baik hati, dan menjaga serta mendidik umatnya supaya mencintai Allah, supaya mencintai gereja. Dan kata-kata yang terkenal dari Santo Fransiskus dari Sales adalah bahwa ukuran mencintai adalah mencintai tanpa ukuran. Apa maksudnya? Bahwa ketika kita mencintai seseorang, ketika kita mencintai orang lain, kita diajak untuk memberikan diri sepenuh-penuhnya. Cinta tidak menuntut balasan. Seringkali kita menuntut orang lain untuk berbuat hal yang sama kepada kita. Saya mencintai kamu supaya kamu mencintai saya. Tetapi bagi Yesus, mencintai berarti memberi diri, bahkan mengorbankan diri. Dan saudara-saudari yang terkasih, mengikuti Yesus membutuhkan pengorbanan. Sehingga kalau kita ingin menjadi saudara-saudari Yesus, menjadi ibu Yesus, mari kita saling mencintai. Karena Allah menghendaki supaya kita selamat, dan keselamatan itu dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari cinta, dimulai dari peduli terhadap orang lain, supaya kita di dunia ini sungguh-sungguh mencari kehendak Allah,
mencari Allah yang ada di dalam kehidupan kita ini lewat orang-orang di sekitar kita. Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan iman kita untuk semakin percaya bahwa Allah mencintai kita, bahwa Allah mengasihi kita, dan Tuhan juga mau supaya kita disebut sebagai saudara-saudaranya, sebagai ibunya, sehingga kita pun dilayakkan untuk mengambil bagian dalam kerajaan surga bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin.